秘籍多年的绿叶神王有关。要打就快打！就留下来陪我上门的神王血。他还在成长。细。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 27. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Xiling menjelaskan kalau dirinya pernah dikalahkan oleh Raja Dewa yang hebat dalam energi kehidupan. Mereka berdua sudah berjanji dia akan mengalahkannya supaya dapat pergi ke alam dewa. Jadi dia ingin Xin Yu membantunya dalam pertarungan tersebut. Sebab di alam dewa yang dia percayai hanyalah Lo Fan saja. Xin Yu paham, jadi intinya Xiuling itu meminta dia untuk mengambil tindakan. Karena bagi Xiuling, Xin Yu dengan tombaknya akan menjadi bantuan besar baginya dalam mengalahkan pria tua di sana. Ia tidaklah mempermasalahkan jika Xin Yu tidak mau. Namun dia ini akan menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk menerima bantuannya. Xin Yu paham dan akhirnya melakukan pencarian kepada dewa itu. Xin Yu pun berhasil menemukannya. Xiling tidak menduga Xin Yu dapat menemukan pria tua itu dengan sangat cepat. Sepertinya peluang menangnya itu akan menjadi 70%. Kita pun dibawa ke sebuah tempat di mana inilah sarang dari dewa tua itu. Raja Dewa ini pun merasakan kehadiran Xiuling dan segera memberikan sapaan kepada mereka. Selain itu dia tidak menduga Xiuling membawa dua dewa yang begitu menarik. Xiuling memintanya untuk tidak meremehkan mereka, karena mungkin saja dia tidak dapat mengalahkannya. Karena penasaran, maka Raja Dewa ini pun menantang mereka. Kekuatan yang dia keluarkan sempat membuat Xin Yu terkejut. Terlebih lagi, dia langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun tombak Xin Yu dengan sangat mudah memusnahkan serangannya itu. Pada akhirnya Raja Dewa ini pun mulai menunjukkan wujudnya. Raja Dewa ini sadar kalau pria di hadapannya pasti adalah Xin Yu. Dia meminta Xin Yu untuk tidak meremehkan pria bernama Muyi ini, sebab dia sangatlah hebat dalam energi kehidupan. Kemungkinan besar dia adalah Raja Dewa Daun Hijau yang telah lama menghilang. Muyi meminta mereka untuk berhenti berbicara karena kedatangan mereka kemari adalah bertarung dengan dirinya. Saat itu jugalah Muyi pun mengeluarkan kekuatan yang begitu besar untuk menyerang Xin Yu. Alhasil dia pun sempat terkurung di dalam kekuatan domain suci. Ia mencoba menahan pergerakan Xin Yu dengan tombaknya. Tapi Xin Yu memiliki klon yang bisa dengan mudah membekukan area yang dia tutupi. Hal itu pun telah berhasil menghancurkan domain sucinya. Ia tidak menduga Xin Yu memiliki domain es yang begitu kuat. Sepertinya dia ini harus serius dalam pertarungan kali ini. 秘籍多年的绿叶神王有关。要打就快打！ Muyi mengeluarkan hartanya yang kemungkinan adalah Homan Lingbao kelas 2. Tombak Xin Yu dapat merasakan semua itu. Dia meminta Muyi untuk tidak membuang banyak waktu, sebab dia sadar betul kalau dia masihlah membatasi kekuatannya. Lebih baik dia itu menggunakan seluruh kemampuannya dalam pertarungan ini. Hanya saja Muyi masihlah ingin bermain-main dengan Xin Yu. Xiuling meminta Xin Yu berhati-hati, pasalnya tanaman merambat itu sangatlah merepotkan. Bahkan dia harus luka parah akibat harta tersebut. Xin Yu paham dan mencoba untuk menangkapnya. Tapi duri-duri ini bisa lepas dan menyerang Xin Yu. Untung saja tombak Xin Yu masih dapat mengatasi semua itu. Akan tetapi Muyi masihlah memiliki hal lain dan secara diam-diam dia melancarkan serangan kepada Xin Yu. Untung saja dia dapat menyadari hal tersebut. Xin Yu segera memberikan serangan balasan untuk dapat menumbangkannya. Kali ini pertarungan mulai didominasi oleh Xin Yu karena sudah tidak dapat lagi melancarkan serangan kepadanya dan hanya dapat bertahan saja. Atas apa yang telah terjadi, dia pun mengakui kekalahannya. Xiuling pun tertawa dengan semua itu.
Mui penasaran bagaimana mungkin Hongmen Limbaunya tidak berkutik di hadapan tombak Xinyu. Dia berpikir kalau tombak itu bahkan tidak mungkin dapat dihancurkan oleh harta klan milik 8 Raja Dewa Besar. Xinyu memberitahu kalau Chansu merupakan hadiah dari Dewa Haoyuan. Mui memuji Xinyu, tapi dia ini telah berhasil menangkap klonnya. Jadi lebih baik mereka menganggap pertarungan ini imbang. Namun Xinyu dengan mudah menarik kembali klonnya, yang membuat Mui terkejut. Tapi dia ini juga senang karena Xinyu merupakan orang yang baik. Ia mengakui kekalahannya kepada Xiuling. Namun tentu saja yang mengalahkannya adalah Xinyu dan bukan dirinya. Jadi Mui meminta Xiuling untuk tidak berpuas diri dulu. Xiuling juga tahu akan hal itu. Tapi jika mereka bertarung nanti, Xiuling yakin bisa menang dengan mudah. Mui tidaklah mempermasalahkan hal itu selama dia tidak menggunakan harta pemberian Xinyu, yang ternyata beliau ini sudah tahu akan hal tersebut. Mui tidaklah terkejut jika bertemu seorang master kuat seperti Xinyu, karena di tempat ini terdapat begitu banyak master yang kuat. Ia pun menjelaskan kalau dulu di Xihao ia pernah menantang sosok kuat. Namun Mui ini tidak disambut dengan baik dan malah diserang olehnya. Bahkan dirinya dikalahkan tanpa bisa melihat wajah orang tersebut. 不过你别得意，你给你的灵宝跟我偷啊！左修林，上比秦羽厉害的高手，木鱼来此。 Xinyu tidak menduga akan ada master kuat di Laut Darah. Mui meminta agar tidak membuang energi mereka. Pasalnya ketika dia kembali ke Laut Darah lagi, kekalahan masihlah dia dapatkan. Walaupun gitu, Xinyu dan Li Er tetap akan pergi ke sana. Jadi apakah Mui akan ikut bersama mereka? Mui menolak karena dia ingin hidup dengan santai di pulau ini saja. Alhasil mereka pun berpisah dengan Mui. Sedangkan Xinyu bersama yang lainnya akan pergi ke Laut Darah. Sesaat kemudian mereka pun telah tiba di mana bau darah langsung tercium. Xinyu memperkenalkan dirinya yang mana tujuannya kemari ingin bertemu dengan penguasa Laut Darah. Entah mengapa Xiuling bisa merasakan hal yang tidak menyenangkan. Seorang gadis pun mulai tertawa karena ada yang bisa merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di sini. Xinyu penasaran siapakah dia karena mampu menggunakan teknik hukum waktu. Nah, gadis tersebut pun menggunakan kekuatan hukumnya agar bisa menjadikan mereka sebagai budaknya. Berhubung mereka tengah dalam kondisi yang tidak memungkinkan, jadi Xinyu membawa mereka kembali ke alam semesta barunya. Lier tidak menduga akan ada Raja Dewa yang kuat bersembunyi di dalam Laut Darah. Xinyu membenarkan hal itu, sedangkan Xiuling penasaran di manakah mereka berada, karena hukum ruang angkasa dan waktunya seakan-akan dipercepat. Ini wajar karena yang mengendalikan semua ini adalah Xinyu. Sebab ini merupakan dunia yang dirinya ciptakan. Jiang Lan pun datang untuk menanyakan kondisi mereka. Dia seketika terpukau kepada Xiuling karena benar-benar mirip dengan Xiu Mei. Hanya saja dia tidak ingin meladeni pertanyaan Paman Lan, karena dia ingin pergi memulihkan semua roh. Pubo akan membawa Xiuling ke tempat di mana dirinya akan tinggal. Dengan bantuan Xiuling, maka Xinyu sudah memiliki pondasi yang kuat. Jadi Paman Lan penasaran apakah rencana Xinyu selanjutnya. Di mana dia itu akan membicarakan hal ini bersama Lier dulu. Setelah anak mereka lahir, mungkin Xinyu akan membangun kota di rawa berkabut. Kembali kepada Xinyu yang memasuki tanah ruang dari alam semesta barunya. Di mana terlihat begitu banyak retakan ruang yang muncul dan langsung saja menyerang Xinyu. Semua ini berisikan kekuatan elemen yang benar-benar sangatlah kuat. Xinyu begitu terpukau karena mutiara jiwanya terus tumbuh. Selain itu, di sini terdapat begitu banyak elemen. Xinyu pun akan mencoba untuk memaksimalkan semuanya. Tapi dia bingung mengapa kekuatan asal kedua alam semesta ini begitu mirip. Apakah ini berhubungan dengan energi Hongmen? Xinyu mulai melakukan penyerapan terhadap inti kekuatan dari berbagai elemen di sana. Setelah itu, dirinya pun kembali memasuki alam dewanya.
Ia penasaran apakah mutiara jiwa miliknya dapat menyerap kekuatan asli dari alam semesta ini. Yang mana jika kita lihat, ini semua sangatlah mirip dengan mutiara jiwa milik 8 Raja Dewa. Xin Yu mulai melakukan uji coba tersebut. Karena jika dicoba, ia tidak tahu apa hasilnya. Perlahan-lahan namun pasti, tubuh Xin Yu mulai menyerap begitu banyak kekuatan dari berbagai mutiara jiwa, yang mana dia padukan sendiri dengan mutiara jiwa miliknya. Sepertinya apa yang Xin Yu lakukan berjalan dengan sangat lancar. Perlahan-lahan susunan formasi di dalam tubuh Xin Yu terbentuk dengan sangat sempurna. Tidak ada tanda-tanda kalau dirinya akan gagal. Bahkan kita diperlihatkan dengan munculnya sebuah lubang hitam yang menarik semua kekuatan tersebut agar bisa menyatu di dalam tubuhnya. Alhasil, aliansi bintang tempa yang dia miliki telah selesai juga. Dia berterima kasih kepada Hao Hanseng karena telah memberikan pencerahan kepadanya. Dan Xin Yu mulai mendapatkan skin barunya. Karena bagaimanapun, dia ini telah mencapai ranah Raja Dewa. Xin Yu pun mendapatkan jubah baru yang benar-benar sangatlah keren. Apakah Xin Yu akan menjadi Raja Dewa asal-usul dari alam semesta? Karena bagaimanapun, seluruh mutiara jiwa dari 8 keluarga besar berada di dalam dirinya. Dan ini semua merupakan kekuatan milik Xin Yu. Setelah semua ini, kita pun diperlihatkan kepada Lier yang tengah berada di alam dewa, yang mana dia tengah menunggu Xin Yu karena bagaimanapun dia tengah berlatih. Hingga pada akhirnya Xin Yu pun keluar di mana fenomena langit telah terjadi. Ini sangatlah megah dan merupakan tanda bahwa dia telah berhasil mencapai tingkat Raja Dewa. Fenomena yang terjadi ini dapat dilihat oleh semua orang di alam dewa. Wang Pu dapat merasakan kalau ini merupakan kekuatan milik Xin Yu. Lao Fan benar-benar terpukau akan kehebatan Xin Yu yang sudah mencapai ranah Raja Dewa. Sepertinya akan ada pertunjukan yang luar biasa di kedepannya. Lao Fan sangatlah menantikan hal itu. Sedangkan Xin Yu segera mendekati Lier karena bagaimanapun Denny sudah sangat rindu kepada istrinya. Lier memuji Xin Yu karena berhasil naik ke ranah Raja Dewa. Sesaat kemudian, Piao Miao dan juga Yusa datang kemari, yang tentu saja mengganggu kemesraan mereka. Selain mereka, Lao Fan juga kemari. Yusa benar-benar iri kepada Xin Yu dan juga Lier. Sedangkan Lao Fan masihlah ingin Xin Yu bergabung dengan Laut Sura miliknya. Bahkan Piao Miao juga mengajaknya bergabung. Karena dengan bergabungnya mereka, maka Xin Yu dengan Lier tidaklah perlu takut lagi di hadapan 8 Kaisar Suci. Perut Lier pun mengalami sebuah reaksi. Xin Yu berterima kasih atas kepedulian mereka terhadapnya. Namun Denny sudah memiliki sebuah rencana tersendiri. Di sisi lain, tepatnya di kota Leva, di mana terlihat dengan begitu jelas kalau Zhao ini tidaklah suka dengan apa yang terjadi kepada Xin Yu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.